Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan, juga iman, sehingga kita dapat selalu menjalani kehidupan kita dengan rasa syukur. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan hidup yang sempurna bagi kita semua para umat muslim. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Kalista Putri Anjola untuk menyampaikan kultum yang berjudul Tanggung Jawab Perempuan dalam Beribadah. Baik, jadi hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai ibadah sebagai kewajiban utama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan utama, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dalam surah Ad-Dhariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku." Ibadah bukan hanya sekedar amalan ritual, namun juga sebagai bentuk penghambaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Bagi seorang perempuan, ibadah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena ibadah yang kita lakukan tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk keluarga kita, juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebagai seorang istri dan juga ibu, perempuan memiliki peran yang sangat amat penting dalam mendidik generasi selanjutnya untuk memahami juga mengamalkan ajaran agama melalui keteladanan dalam beribadah. Lalu, berlanjut ke hal kedua yang akan saya bahas di sini adalah mengenai menjaga ibadah di tengah kesibukan kita. Peran seorang perempuan dalam keluarga seringkali sangat banyak. Mulai dari mengurus rumah tangga, maupun ada juga seorang istri yang tetap bekerja di luar rumah. Namun, semua hal tersebut tidak boleh menghalangi kita, seorang wanita, untuk menjalani ibadah-ibadah kita dengan baik. Ibadah tidak terbatas oleh waktu. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik dan benar, juga dengan keikhlasan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, semua bisa menjadi ibadah bagi kita. Misalnya, seorang ibu yang mendidik anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, ataupun seorang istri yang dengan sabar mendampingi suaminya dengan baik. Semuanya, jika dilakukan dengan niat yang benar dan juga ikhlas, akan dihitung sebagai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Namun, meskipun begitu, kita juga tidak boleh mengesampingkan ibadah-ibadah utama kita yang wajib, seperti halnya sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berdoa. Kita harus melakukan segalanya dengan penuh khusyuk dan tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah mengenai menjaga kehormatan diri dalam ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan niat dan kesungguhan kita dalam beribadah. Sebagai seorang perempuan, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri, baik dalam menjaga aurat, berbicara, maupun dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam beribadah, menjaga kesucian diri merupakan hal yang sangat penting. Perempuan di dalam Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga aurat dan bersikap sopan santun, yang juga hal itu merupakan bentuk ibadah dan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu maupun harta kekayaanmu, tetapi Dia melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat yang akan saya bicarakan di sini adalah mengenai ibadah sebagai sarana meningkatkan keimanan kita.
Ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran, niat yang baik, dan juga keikhlasan akan membawa seseorang perempuan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan, baik itu sholat, zakat, puasa, ataupun membaca Al-Quran, jika didasari dengan keikhlasan, dijalankan dengan penuh ketakwaan, akan membawakan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua yang menjalankan. Ibadah juga menjadi sarana untuk membersihkan hati, meningkatkan ketakwaan, juga memperkokoh keimanan kita. Sebagai seorang perempuan, kita perlu menjaga kualitas ibadah kita tentunya. Tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga kita harus memahami makna juga tujuan dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Dengan begitu, ibadah kita akan membawa keberkahan tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun bagi keluarga kita, juga orang-orang di sekitar kita. Yang kelima atau yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai perempuan dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Seorang perempuan, seperti yang saya bilang tadi, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keluarga, baik sebagai istri maupun sebagai seorang ibu. Dalam hal ini, seorang perempuan juga harus memastikan bahwasannya ibadah yang dilakukan tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk keluarganya, juga untuk orang-orang di sekitar kita. Misalnya, dalam mendidik anak-anak dengan ajaran agama yang benar, mengajarkan mereka untuk selalu beribadah dengan disiplin, dengan baik, dengan khusyuk, serta memberikan teladan dalam kehidupan sehari-harinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang saya sayangi, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Janganlah biarkan kesibukan duniawi menghalangi kita untuk menunaikan ibadah-ibadah kita. Seorang perempuan yang solehah tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun juga memikirkan keluarganya dan juga masyarakat sekitar, sehingga kita dapat memberikan keberkahan bagi mereka semua yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dan juga kemudahan dalam menjalankan setiap ibadahnya. Marilah kita berdoa agar kita dapat menjadi wanita yang tidak hanya cerdas dalam dunia, namun juga taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian kultum yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.